Teman-teman semuanya, oke, kali ini saya akan membedah sebuah project lagi ya teman-teman. Kemarin tuh saya ketemu project keren ya ketika saya lagi itu ya scrolling LinkedIn ya, lagi lihat-lihat konten kan. Kemudian saya nemu nih sebuah project tuh yang ciamik kali. Jadi project ini sebuah aplikasi resep makanan. Terus apa yang bagus dari sebuah aplikasi resep makanan? Jadi kalau dapat kita lihat nih aplikasi resep makanan biasa aja ya, kayak ada waktunya, di sini keterangan, title dan lain-lain. Tapi yang keren tuh ternyata di bagian animasinya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pertama-tama tuh kita bisa klik ini nih, atau kita bisa klik yang di bawah ini, sama aja ya teman-teman. Kita klik ini ya, nih kayak gini. Keren kan teman-teman? Ini kan dia pakai hero nih sebenarnya teman-teman. Tapi hero-nya tuh bisa berputar teman-teman. Oke, kerennya nggak cukup sampai di situ teman-teman. Ada satu lagi yang keren teman-teman. Dia bisa bikin transisi seperti ini teman-teman. Jika kita gulir ke atas. Widih, keren kan teman-teman? Nggak kebayang di saya awalnya ketika saya download, saya cobain project ini gimana caranya bikin animasi itu bisa di scrolling kayak gini teman-teman. Widih, dengan animasinya seperti ini ya. Widih. Oke teman-teman, penasaran dengan widget-widget apa saja yang akan digunakan di project ini? Nanti saya akan jelaskan ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya. Oke, yang pertama saya lihat ya ketika membedah project ini, saya lihat dulu dependensi apa yang digunakan pada project ini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa ya, kayak Flutter Animate, Riverpod, Google Font sama Unicorn. Tapi sebenarnya yang bisa bikin aplikasi kayak ini tuh kebanyakan tuh Flutter Animate, sama dia pakai animasi dari bawaan Flutter itu sendiri. Oke teman-teman, untuk bagian dependensi seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih cara dia transisi di bagian ini teman-teman. Nah, nggak kepikiran di kita gimana cara dia bikin transisi kayak gini. Nah, awalnya saya bingung nih, kok bisa ya dia bikin transisi seperti ngepost, tapi dia cuma berganti gini. Ternyata di sini dia nggak berganti halaman teman-teman. Dia tetap di halaman yang sama, tapi widget yang digunakan adalah Page View Builder. Jadi konsepnya itu dia bikin sebuah page view. Biasa kan kalau page view yang kita tahu kan ke kiri ke kanan ya. Dia bikin page view tuh secara vertikal ya teman-teman ya, ke atas bawah nih. Di sini dapat dilihat dia buat page view secara vertikal, sedangkan indeksnya sendiri itu berdasarkan dari list yang ada di sini teman-teman. Nah, dia ngambil list di sini, terus dia masukin ke dalam page view. Terus kok bisa nih? Nah, dia berputar sambil mengganti halaman. Ternyata dia tuh ngeparsing ya, datanya tuh dilempar ya dari home ini ke rotate foot. Jadi intinya tuh dia mainin gesture detector di sini teman-teman. Jadi ketika dia gesture detector tuh, ketika dia lempar controllernya tadi di sini di halaman home di sini di awal, dia tuh bikin sebuah page controller untuk ngatur dari page view ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini diatur di sini ya. Jadi diambil page controller di sini. Jadi ketika kita nge-swipe ya di sini nih, dia cek nih. Ternyata di gesture detector tuh bisa ngecek nih. Kita bisa ngecek dia swipe ke atas tuh, swipe ke atas atau swipe ke bawah. Nah, jadi di gesture detector tuh ada opsi namanya on vertical drag update. Nah, jadi dia ngecek nih. Kalau drag update-nya ke atas kayak dia ganti kayak gimana, kalau ke bawah kayak gimana. Oke. Setelah dia ganti ini, yang paling penting di sini teman-teman. Nih. Dia mainin duration. Jadi kalau kita lihat nih. Nah, dia main duration nih. Ketika dia ganti pack tuh durationnya tuh 500 milisecond. Dia nyesuaiin dengan rotasi pada widget ini teman-teman. Kapan widget ini berotasi? Widget ini berotasi ketika kita nge-swipe ke atas tadi teman-teman. Jadi ketika kita nge-swipe ke atas, dia mainin nih rotation nih di sini. Jadi dia nge-loop rotationnya, oke? Widih. Jadi dia cuma memainkan rotasi dari halaman ini dan ini dibikin serentak agar ketika di swipe memiliki efek mengganti halaman teman-teman. Nah, kalau sebaliknya dia agak lama nih. Kalau dapat dilihat ya, nih dia mempercepat nih ketika dibalikkan. Oke. Untuk selanjutnya kita coba lihat lagi gimana caranya
si aplikasi ini bisa ngebikin hero kayak gini teman-teman. Awalnya saya bingung nih, kok bisa hero ini berputar ya teman-teman kan? Ternyata cara mainnya itu di hero ini ada option namanya tuh Flight Shuttle Builder. Nah, jadi ini akan ngedetect ketika hero ini berpindah. Jadi ketika transisi hero dari satu halaman ke halaman lain, dia akan ngecek nih. Jadi dia dapat parameter nih kayak flight content, animation, flight direction, hero context sama hero to context. Jadi yang dimainkan di sini namanya tuh flight direction. Jadi flight directionnya ada dua setelah saya searching. Ada push sama pop. Kalau push ketika dia pindah, kalau pop ketika dia kembali. Jadi yang dimainin di sini adalah ketika dia pindah. Nah, nih di sini animasikan ketika dia pindah, tolong rotate. Kalau statusnya tuh push, rotate-nya tuh sekali aja. Kalau statusnya tuh pop, jadi di sini balikin rotasinya, N-nya tetap 0. Nah, kemudian dia mainin nih jenis animasinya. Kalau seandainya dia lagi nge-push, dia nge-slow down. Jadi ini jenis animasinya, dua ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kenapa dia berputar? Ternyata bukan di asetnya sendiri, bukan di aset awalnya. Asetnya kan ini nih ya, yang lagi kita drag ini ya. Tapi ketika asetnya diklik gini, dia berputar teman-teman. Nah, tapi yang ini jangan dikasih animasi lagi ya. Nih, kalau kita lihat ya di bagian yang ini, dia nggak ngasih animasi lagi. Kenapa nggak animasi? Sebab dia nanti akan ngalangin. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang project keren kali ini teman-teman. Untuk link GitHub-nya akan saya kasih di bawah ya, di deskripsi ya, mungkin di deskripsi LinkedIn atau di video YouTube. Oke, sekian, terima kasih.